Dengan satu headset yang bakal gua review ini, mulai dari konsol, smartphone, sampai PC desktop kalian, gak perlu lagi ribet-ribet gonta-ganti headset. Gua Irgi dan inilah review NEK HS-S11 Stellar. Box produk Stellar ini bahannya lumayan tebal. Di depannya ada foto produk dengan fiturnya di sisi kiri sama logo-logo platform di kiri bawahnya. Sedangkan bagian belakangnya lebih menjelaskan detail spesifikasi si headset. Isi boxnya itu antara lain HS-S11 Stellar, audio 3.5mm jack, splitter, USB Type-C to USB Type-C, USB Type-C to USB-A, detachable microphone beserta foamnya, pouch bag, dan 2 buku manual. Headset 3-in-1 ini terlihat dari kabel konektivitasnya yang beragam dan menandakan bahwa headset ini memang multiplatform. NEK HS-S11 Stellar mengusung warna hitam merah. Gak kayak headset NEK sebelumnya yang pernah gue review, biasanya itu hitam polos. Tapi headset Stellar ini beda. Warna merahnya ada di lapisan ear cup pad bagian dalam, housing driver, carriage adjuster, garis melingkar di housing ear cup, dan icon untuk tombol serta port konektivitas headset. Tema warna seperti ini yang gue lihat itu lumayan eye-catching karena warna merahnya yang mencolok. Apalagi single headbandnya punya padding yang cukup tebal dengan logo Nemesis yang dibaset di bagian atas, jadi ngebikin headset terlihat stylish. Terus ear cup padnya ini unik karena bisa kita copot dengan mudah dimana pakai sistem klik. Jadi kalau mau dicopot pasang itu tinggal cocokin 6 bolongan ear cup pad ke housing ear cup sampai bunyi klik. Kalau menyoal padding di ear cup terlapisi kulit sintesis dengan busa yang lumayan tebal. Cuma pas gue main Apex Legends berjam-jam pakai headset ini, telinga jadi terasa pengap. Sampai keluar keringet sih enggak, cuma ya telinga jadi kerasa gak ada udara aja gitu. Bisa jadi sih karena faktor telinga gue yang caplang jadi sirkulasi udara di dalam itu terbatas. Material housing ear cup dan headband headset Stellar ini terbuat dari plastik, sedangkan lengan headbandnya terbuat dari metal. Terdapat adjuster headband yang bisa kita tarik sampai kurang lebih 3 cm dan juga headbandnya ini fleksibel plus peregangannya bisa lumayan ekstrim. Jadi fitting buat kepala pun juga ngepas. Bagian housing ear cup ini ada logo NEK yang timbul, dimana ini juga jadi tempat buat LED RGB. Cuma sayangnya LED RGB-nya ini gak bisa kita matiin alias emang otomatis nyala. Lewat dedicated software-nya pun gak ada opsi buat matiin LED RGB-nya. Yang ada cuma buat ngatur gain mikrofon sama volumenya doang, dimana menurut gue itu software-nya sia-sia sih karena bisa kita atur gain tadi lewat sound control panel. Mengenai tombol-tombol dan port itu terletak di bagian kiri headset. Dari belakang ke depan ada tombol volume, tombol mikrofon, 3.5mm audio, port Type-C, dan port untuk mikrofon. Driver speaker punya ukuran 50mm. Pas gue coba headset ini buat dengerin musik, gue langsung bisa ngenotis kalau bassnya itu lumayan rich. Pas gue dengerin lagu pop itu terasa banget ngebassnya sampai nimbulin vibrate di sekeliling housing ear cup. Gue nyobain dengerin lagu rock kayak Renegades dari One Ok Rock yang baru aja rilis belum lama ini. Instrumen petikan gitar khas ala Ed Sheeran dan bass serta getaran dari drum itu bisa terproduksi suaranya dengan baik. Untuk musik pop kayak To The Bones dari Pamungkas, penataan letak suara instrumental musik kayak piano sama drum juga terdengar dengan jelas. Secara intensitas atau besaran suara di volume 100% itu bisa bocor ke luar. Jadi gue lebih suka pakai headset ini di volume 80% ke bawah biar kesehatan pendengaran gue juga terjaga. Volume 50% itu suara dari luar headset gak bisa gue denger sama sekali. Jadi emang secara intensitas suara driver headset ini itu lumayan besar dari kebanyakan headset. Terus buat gaming gue nyobain Apex Legends. Gak perlu gue raguin lagi sih karena headset ini emang headset gaming, apalagi harganya cukup menguras kantong. Scene penggunaan gaming kompetitif kayak Apex Legends yang membutuhkan audio imersif itu tereksekusi dengan baik oleh headset ini. Suara step musuh di kejauhan sekitar 150 meter itu bisa gue dengar letaknya, jadi bikin gue leluasa bisa nge-push musuh. Karena headset ini juga gue jadi bisa mecahin rekor buat 3 kali menang berturut-turut dengan rata kill sampai 7 kali. Suara imersif dengan pemetaan letak suara yang apik menjadi penunjang meraih kemenangan di saat bermain game kompetitif kayak Apex Legends. Dan HS-S11 Stellar ini bisa jadi sarana penunjang hal tersebut. Terakhir soal mikrofon detachable headset ini memiliki bodi yang lentur jadi arahnya bisa digerakin sesuka hati. Pickup mikrofon mengambil secara omnidirectional yang pas gue coba rekam itu terkesan natural, deep, dan jernih atau minim noise. Gue juga udah nyobain ini mikrofon buat berdiscord ria pas mabar dan hasilnya emang bagus. Berikut hasil perekaman mikrofonnya. Oke, gue Irgi dan sekarang gue lagi nyobain hasil perekaman mikrofon dari headset HS-S9 Stellar. Seperti inilah hasil perekamannya kalau gain di sound control panel diatur di 100% atau full. Mungkin bakal ada sedikit suara noise yang masuk karena sekarang di atas gue lagi ada kipas angin nyala.
Karena suara kipas anginnya lumayan sensitif buat masuk ke mikrofon gitu. Sekarang coba gue matiin. Oke. Mungkin bakal masih terdengar suara-suara dari luar tapi bakal lebih minim. Di sini gue juga nyobain rekam lewat software OBS tanpa noise filter. Sekarang kita coba diturunin gainnya di sekitar 90 mungkin. Nah, ini adalah perekamannya untuk gain di 90%. Mungkin noise-nya bakal lebih sedikit lagi gitu. Coba gua turunin ke 80%. Oke, ini adalah pengaturan mikrofon untuk gain di 80%. Gue biasanya ngatur di gain segini sih, soalnya bakal lebih minim banget noise yang masuk gitu. Kayak dikasih filter noise sebelumnya. Oke, bakal gua naikin lagi dan bakal gua kasih noise filtering, noise suppression. Oke, di sini gue nyobain atau udah nambahin noise suppression higher quality di OBS. Bakal seperti ini suaranya. Ya, menurut kalian gimana? Apakah suaranya bagus di headset harga lumayan menguras dompet, yaitu di sekitar 400 ribuan? Tulis komentar kalian di bawah. Kesimpulan review NEK HSS 11 Stellar ini ialah headset game ini bisa jadi daily driver buat kalian yang main game di banyak platform. Konektivitas 3-in-1 yang beragam memperlihatkan bahwasannya produk ini emang menjadi headset multi-platform. Profil audio yang ngebass terkesan enak buat dengerin musik pop. Suaranya yang imersif dengan pemetaan letak suara yang apik, serta jernih juga bisa mendukung jalannya permainan, terutama game Battle Royale kayak Apex Legends. Perekaman mikrofon pun juga tereksekusi dengan baik, di mana hasil suaranya itu terkesan deep, natural, serta jernih atau minim noise. Secara desain dengan tema hitam merah, headset ini terlihat cukup minimalis dan solid layaknya headset premium kelas atas. Hanya saja belum ada line controller di kabel headset dan tidak adanya tombol buat ngamatin fitur LED RGB-nya. Bagi yang tertarik, NEK HSS 11 Stellar ini dibanderol dengan harga 490.000. Link pembeliannya udah gue taruh di bawah. Gue Irgi dan gue pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.